perusahaan. Apa itu motivasi ya? Di sini ya motivasi ya salah satu bentuk dorongan ya, dorongan atau alasan ya yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu ya. Motivasi juga dapat definisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Jadi dorongan artinya keinginan ya, keinginan dalam diri kita. Nah, jadi motivasi itu dia ada dua, ya, di mana motivasi yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik ya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai intrinsik dan ekstrinsik ya. Jadi motivasi dan kewirausahaan. Nah, di sini motivasi juga merupakan suatu rangsangan ya, rangsangan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan mencapai tujuan. Apa sih yang akan ingin dicapainya ya untuk yang ingin diharapkan ya di masa yang akan datang, maka ada keinginan dalam diri dia untuk memperoleh hal tersebut. Ya. Selanjutnya, sedangkan kewirausahaan adalah proses penerapan inovasi dan kreativitas dalam penemuan peluang usaha yang dilakukan dengan semangat dan keberanian dalam mengambil resiko ya. Nah, kewirausahaan sudah kita bahas juga sebelum-sebelumnya ya. Nah, di sini juga motivasi kewirausahaan suatu rangsangan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu usaha yang dilakukan dengan penuh semangat kreativitas, kreatif ya, inovatif, serta berani mengambil resiko dalam rangka memperoleh keuntungan baik berupa uang maupun kepuasan diri. Ya. Nah, di sini bosannya ya yang saya bilang tadi, motivasi itu, unsur motivasi itu dia ada dua, yaitu pertama dari diri sendiri ya maupun dari lingkungan luar. Dari intrinsik itu adalah motivasi yang murni timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan sesungguhnya. Jadi apa sih yang mendorong dia untuk melakukan hal yang untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, kadang ada orang yang selalu didorong oleh lingkungan sekitarnya, tapi motivasi dalam diri dia sendiri itu tidak ada. Ya, jadi unsur motivasi yang sangat penting dalam wirausaha itu ada dalam diri dia sendiri dan dia melihat dari lingkungan-lingkungan yang ada sekitarnya juga ya. Seperti intrinsik ya, intrinsik yang dorongan dari luar. Ya, apakah itu lingkungan keluarga ataukah dari hal-hal yang membuat dirinya itu termotivasi ya, termotivasi dari belajar ya, dari menonton apa hal yang bisa mengembangkan daya kreativitasnya ataupun untuk mengembangkan usahanya. Sini juga fungsi motivasi. Fungsi motivasi sini ada sebagai pendorong perbuatan ya, sebagai untuk mempengaruhi sikap apa yang seharusnya karyawan ambil dalam pekerjaan. Ya, selanjutnya motivasi sebagai penggerak perbuatan. Ya, di sini ada dorongan psikologis untuk melahirkan sikap terhadap karyawan, itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung yang kemudian menjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. Selanjutnya motivasi sebagai pengarah perbuatan. Ya, karyawan yang mempunyai motivasi ini yang dapat menyeleksi mana pekerjaan yang harus dilakukan dan mana pekerjaan yang diabaikan. Nah, mungkin di sini ya bahwasannya ya kalau motivasi itu kalau dalam karyawan itu dia ada yang sifatnya yang nanti kita akan bahas ya di minggu selanjutnya, itu tentang motivasi karyawan. Kita melihat ada karyawan yang pemalas dan ada karyawan yang dari dia sendiri ada inilah ya, ada suatu maksudnya ada kemauan dalam diri seorang itu dalam memajukan pekerjaannya, bagaimana dia melihat peluang. Jadi berbeda-beda tipe-tipe karyawan, nanti akan kita bahas minggu selanjutnya ya. Dan di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, ya seperti yang kita bilang tadi yang di atas ya, unsur-unsur motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ya, di sini juga ada contoh-contohnya seperti achievement ya, prestasi yang diperoleh sehingga dia termotivasi lagi ya, penghargaan-penghargaan yang diperolehnya, tanggung jawab yang diberikan oleh dia, oleh si karyawan ataupun dari si para entrepreneur tersebut ya, pertumbuhan dan perkembangan ya, bagaimana pertumbuhan dalam lingkungan sekitarnya. Ya. Ekstrinsik ya, kondisi kerjanya seperti apa, bagaimana lingkungan kerjanya, apakah lingkungan kerjanya itu bersahabat atau tidak, ya, bagaimana dia termotivasi terhadap lingkungan pekerjaannya, kondisi kerjanya yang baik ya, sehingga termotivasi dari lingkungan sekitarnya.
hubungan interpersonal ya, bagaimana dengan karyawan, bagaimana dengan atasan, seperti itu. Bayaran dan keamanan. Di sini bagaimana sih gaji yang diberikan ya, gaji yang diberikan ataupun dan keamanan. Artinya di sini bagaimana sih, apakah perusahaan tersebut memberikan jaminan sosial pada karyawan, apakah seperti BPJS ya, ataukah jaminan sosial lainnya, sehingga si karyawan tersebut termotivasi, dia menjadi terlindungi ataupun dia menjadi senang dalam melakukan pekerjaannya. Ya, bahwasannya ya kalau motivasi itu berdasarkan dari kebutuhan hierarki Maslow ya, di mana Maslow ini merupakan salah satu pakar ya motivasi, ya, di mana dalam makalahnya A Theory of Human Motivation ya, dan di Psychological Review pada tahun 1943. Ia beranggapan bahwa kebutuhan di tingkat rendah itu harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan di tingkat lebih tinggi itu menjadi hal yang memotivasi. Ya, artinya di sini menurut Maslow itu adalah dia ketika kita mau mencapai pada tingkat yang tertinggi, maka kita harus melalui prosesnya. Ya, sama seperti kita antri dalam suatu ngantri di bank ataupun dimanapun ya, maka kita harus melalui prosesnya, jangan langsung kita menerobos itu, maka itu akan menjadi masalah pada kita. Jadi harus melalui prosesnya juga seperti itu. Jadi segala sesuatu itu memang kita harus pada prosesnya, jangan langsung pada kita tuh pokoknya langsung di tingkat sukses ya, tapi kita tidak mau melihat proses yang harus kita jalani seperti itu ya. Nah, di sini ya ada terdapat 5 tingkatan ya kebutuhan teori Abraham Maslow ya. Bahwasannya pertama itu kebutuhan psikologis, ya, kebutuhan dasar. Ya, seperti makan, minum itu merupakan kebutuhan dasar, tempat tinggal, pakaian ya. Makanya ketika kita misalnya adik-adik sekalian mau menikah gitu ya. Misalnya cowoknya ini mau melamar si cewek, tapi untuk kebutuhan dasar dia sendiri itu belum terpenuhi. Jadi kan tidak bisa ya kita langsung menikahi anak orang seperti itu ya. Nah, jadi harus untuk kebutuhan dia sendiri itu harus tercukupi dulu, seperti makan, apakah sudah ada seperti itu, sudah bisa untuk memenuhi kebutuhannya ya, seperti itu ya. Kedua itu kebutuhan rasa aman, ya rasa aman seperti ini ada meliputi kebutuhan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Ya, jadi kebutuhan ini dapat didapatkan setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Ya, psikologis ini kebutuhan dasar yang terpenuhi ya. Contohnya seperti ya tabungan seperti itu. Jadi kalau kita memang ada lebih bisa kita tabungkan ya ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi. Selanjutnya itu kebutuhan akan rasa memiliki atau kasih sayang. Ya, di sini kebutuhan rasa kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan dan persahabatan. Itu juga seperti kebutuhan rasa ingin memiliki ya, misalnya berkeluarga ya, ingin memiliki pasangan ya seperti itu. Ya ingin menikah. Terus kebutuhan akan penghargaan atau esteem gitu ya. Kebutuhan penghargaan atau disebut dengan kebutuhan harga diri merupakan hak untuk memperoleh dan berkewajiban untuk meraih atau mempertahankan pengakuan dari orang lain. Pengakuan ini akan diperoleh seseorang apabila telah memenuhi kebutuhan sosialnya. Jadi ada penghargaan, dia diakui oleh sosialnya, ya diakui di lingkungannya bahwasannya dia itu layak untuk menjadi di sini ada contohnya ya, penghargaan atau jabatan ya, statusnya dihargai ya, seperti itu. Nah, kebutuhan akan aktualisasi diri ya, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang menempati posisi tertinggi, di mana kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita sendiri ya, pada diri sendiri, di mana kebutuhan ini ya, untuk meningkatkan kemampuan diri serta kebutuhan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada contohnya ya, bahwasanya kebutuhan hierarki Maslow dan contoh umumnya ya yang ada di sekitar kita, dan ada contohnya di bagian misalnya kita di lingkungan kerja. Mungkin kalau di lingkungan kerja adik-adik sekalian pernah bekerja, mungkin hal ini bisa menjadi gambaran bahwasanya kebutuhan dasar itu contohnya itu seperti gaji pokok
ya, gaji pokok. Kalau misalnya ke contoh umumnya itu yang dalam keseharian itu makan, minum, ya, pakaian. Nah, selanjutnya itu keamanan, ya. Keamanan contohnya itu program pensiun seperti yang saya bilang tadi, ya, BPJS, jam sostek, ya, ataupun lainnya, ya. Ini ada kestabilan, keamanan, kestabilan dalam lingkungan. Apakah aman di lingkungan kita, ya, stabil. Lalu itu rasa memiliki, ya, contohnya misalnya teman kerja. Ya, teman kerja kita itu apakah mau saling bekerja sama, ya, teman profesi kita. Ini ada persahabatan, ya, persahabatan kita rasa memiliki. Apakah kita memiliki persahabatan di dalam lingkungan sosial kita, ya. Ini penghargaan, ya, bagaimana kita dihargai dalam pekerjaan kita. Seperti kita dipromosikan, ya, promosikan di dalam lingkungan kerja kita, apakah dalam masalah kita bagus, maka kita diberikan promosi ke bagian yang lebih baik, yang lebih tinggi lagi. Ya, kalau di sini penghargaan, bahwasanya ini adalah status kita di lingkungan masyarakat. Ya, apakah status kita itu status sebagai apa di lingkungan masyarakat, apakah sebagai kepala daerah, dan sebagainya, contoh seperti itu, ya. Di sini adalah kalau dalam aktualisasi diri, ya, nah, pekerjaan yang menantang, ya, pekerjaan menantang, ya. Jadi kalau contoh umumnya itu prestasi, ya, bagaimana dia mengembangkan dirinya itu agar dia lebih baik lagi, sehingga ketika dia melihat hal-hal yang lebih memiliki potensi besar, ya, itu merupakan dia bagaimana untuk memperoleh hal tersebut jadi lebih baik dalam melihat peluang tersebut. Ya, sudah jelas, Bu. Ya? Sudah jelas. Oke. Ya, di sini, ya, motivasi dan mental wirausaha, ya, bahwasanya cara berpikir seorang pengusaha dalam berperilaku. Jadi seorang pengusaha itu memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada pekerja biasa, ya. Ya, di sini dia ada tanggung jawab besar dalam usahanya, bagaimana dia mempertahankan usahanya dan bagaimana dia bisa memotivasi karyawan-karyawannya. Jadi motivasi mental seorang wirausaha sangat besar. Ya, wirausaha juga harus menempa mental untuk menjadi orang lebih baik, lebih bertanggung jawab, ya, disiplin dan inovatif, ya. Ini ada pembaharuan yang lebih baik dalam dalam usahanya. Oke. Di sini juga ada tentang sikap-sikap mental wira pengusaha. Di sini ada gairah untuk bisnisnya, ya. Bagaimana dia gairah di sini kan bosannya ada kemauan untuk menggerakkan usahanya itu lebih baik, ya. Bosannya dia tuh semangatnya tuh lebih bagus, ya. Menata dirinya itu menjadi orang yang dapat dipercaya, jadi fleksibel, ya, artinya dia sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Tapi inti dari usahanya itu seperti apa. Nah, jangan tidak membiarkan rasa takut gagal, ya. Jadi mentalnya itu emang sama seperti pola pikir yang kemarin kita jelaskan, ya, tentang mindset seorang wirausaha. Jadi dia tuh tidak ada rasa nilai-nilai rasa takut gagal, ya. Mindset itu memang mindset yang dalam pola pikir itu adalah sikap positif, ya. Meskipun dalam kedepannya itu memiliki resiko yang besar, tapi dia dalam mindset itu adalah positif. Nah, di sini juga aset terbesar perusahaan adalah dirinya. Ya, jadi artinya seperti yang pola pikir dia, bagaimana dia mengembangkan dirinya, ya. Jadi diri dia sendiri, ya, bagaimana juga dia mengendalikan egonya, ya. Kadang ada seorang wirausaha tapi orang pintar tapi tidak bisa mengendalikan ego. Banyak, ya, seperti yang kita lihat di lingkungan kita, ya. Makanya pentingnya kita dalam mengendalikan ego itu mencerminkan, ya, seorang pemimpin yang baik, ya. Percaya, yakin, ya, menerima kritik dan mengakui jika salah. Jadi kalau ada salah, ya, diakui. Kadang ada orang yang salah tapi tidak mau menerima kesalahannya. Ketika dikritik, dia langsung menerima sanksi-sanksi oleh atasannya. Jadi kadang ketika kita memberi suatu saran untuk mengkritik produk kita, gitu, ya, produk atasannya ataupun menerima keluhan dari konsumen,
maka dia menjadi seperti orang yang marah, banyak ya seperti itu ya. Pertahankan etos kerja yang kuat ya, segera bangkit dari kemunduran dan keluar dari zona aman. Ya, seperti itu adik-adik sekalian yang saya sampaikan. Sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Oke, silahkan Taufik, apa yang kamu pahami mengenai kebutuhan dasar Abraham Maslow? Ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus dipenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan di tingkat tinggi. Ya. Jadi Maksudnya, Bu, lebih mementingkan kebutuhan di tingkat rendah daripada di tingkat tinggi, Bu. ya, itu aja yang memahami. Yang lain coba Rocky Aslam. Jadi lebih mementingkan yang paling rendah dulu, Bu. Ya. Yang lain ada bisa menyampaikan? Ya, jadi bosannya ya semua itu ya kebutuhan-kebutuhan itu memang harus kita awalnya dari tingkat rendah ya, tingkat rendah yang harus dipenuhi sampai pada tingkatan tertinggi. Artinya juga segala sesuatu itu harus selalu dengan proses ya, proses yang harus kita jalani, tidak langsung pada tingkat proses langsung pada tingkat tinggi ya, seperti itu. Jadi ketika kita ingin memenuhi kebutuhan dasar, misalnya di contoh yang tadi saya bilang ya, dalam contoh umumnya itu ya, kalau kalian mau menikah gitu, pada ingin menikah ya, jadi kalian untuk mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sendiri aja belum sanggup ya. Jadi bagaimana sih kalian harus untuk ingin merasa memiliki, ya ingin berkeluarga ya, ingin seperti itu ya. Jadi harus memenuhi kebutuhan dasar dulu. Jadi jangan langsung pada tingkatan-tingkatan yang harus kita tingkatan selanjutnya. Jadi harus tingkatan dasarnya seperti apa? Apakah sesuatu itu sudah untuk diri kita itu sudah terpenuhi ya? Apakah kita sudah stabil ya keuangan kita ya? Tabungan kita sudah cukup, maka kita langsung pada proses selanjutnya untuk ingin rasa memiliki ya, seperti status kita ya. Jadi harus proses ya. Sebenarnya jadi kebutuhan Maslow ini kebutuhan yang harus selalu dengan proses yang harus dilalui tanpa harus tanpa langsung kita pada tingkat yang lebih tinggi. Sama seperti kalian kalau antri di manapun lah ya. Jadi kalau kalian langsung menerobos, maka orang-orang yang di belakang kalian itu pasti akan marah. Jadi sama seperti juga kalian ingin sukses ya, ingin sukses. Kalian melihat bahwasannya orang yang sukses itu pasti, kenapa dia tuh ya langsung sukses ya, kenapa dia tuh langsung bagus ya usahanya, tapi kalian tidak melihat prosesnya, proses dia dalam dalam meniti karirnya ya, dalam meniti karirnya dia pernah jatuh bangun, dia pernah dihina, dia pernah pernah bangkrut ya seperti itu. Jadi kalian juga harus melihat bahwasanya tidak semua orang yang sukses itu dia mengalami perjalanan yang mulus, perjalanan yang di mana dia itu sudah pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi ada prosesnya, ada yang namanya itu dia menjalani segala sesuatu itu sudah melewati hal-hal yang tersulit. Seperti itu ya. Oke, adik sekalian, kita tutup pertemuan kita hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf ya. Ada segala kekurangan dalam menyampaikan ilmu yang saya berikan. Silahkan adik-adik mencari ataupun mempelajari lagi di buku ataupun di sumber lainnya yang sifatnya berhubungan dengan tentang motivasi dan mental dewasa. Oke, terima kasih adik sekalian sudah hadir di pertemuan puasa ini. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.